Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan fungsi dari pramuka. Bersama saya, Lucidia Agustin dengan NIM 20021011095, kelas 4C PGSD Unipma. Nah, yang kita bahas adalah pengertian pramuka, tujuan pramuka, dan fungsi dari pramuka. Apakah pengertian dari pramuka? Ada yang tahu? Nah, pengertian pramuka menurut KBBI, pramuka atau pramuka NAKR Praja Muda Karana memiliki arti yaitu suatu organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya di berbagai keterampilan disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong, dan sebagainya. Nah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka mengatakan bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan, kepramukaan, serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007 mengatakan bahwa kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Apa tujuan dari pramuka? Nah, tujuan dari pramuka yang pertama adalah untuk membentuk setiap pramuka agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, memiliki akhlak yang mulia, mempunyai jiwa patriotik, taat terhadap hukum, dan disiplin. Selain itu, juga pribadi yang menjunjung tinggi nilai keluhuran bangsa Indonesia, serta memiliki dan menguasai kecakapan hidup. Dengan itu semua diharapkan menjadi kader bangsa yang mampu menjaga dan membangun NKRI, sekaligus mengamalkan Pancasila dan melestarikan lingkungan hidup. Tujuan pramuka yang ketiga yaitu mencapai tujuan tersebut diharapkan berhasil membentuk kader-kader bangsa sekaligus kader pembangunan di Indonesia yang berkepribadian. Kepribadian tersebut diantaranya adalah beriman, bertakwa, serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan selanjutnya yaitu diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku yang positif dengan tanda menguasai keterampilan dan kecakapan serta ketahanan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Dengan sikap-sikap tersebut akan menjadikan manusia yang berkepribadian Indonesia yang percaya kepada kemampuan sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, apa itu fungsi dari pramuka? Fungsi pramuka yang pertama adalah sebagai penyelenggara pendidikan nonformal di luar sekolah dan di luar keluarga. Pendidikan tersebut menjadi wadah pembinaan dan pengembangan kaum muda dengan ciri khusus. Tujuan kedua yaitu kegiatan menarik. Di sini dimaksudkan adalah kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan. Karena itu, permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan. Jadi, bukan kegiatan yang hanya bersifat hiburan saja, karena itu lebih tepat kita sebut sebagai kegiatan menarik. Selanjutnya adalah bagi yang orang dewasa, kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa ini mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi kesuksesan pencapaian tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya adalah kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, juga alat bagi organisasi
untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi, kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan pramuka itu sekedar alat saja dan bukan tujuan pendidikannya. Selanjutnya yaitu anggota pramuka itu siapa saja? Yang pertama adalah pramuka siaga. Pramuka siaga ini anggota gerakan pramuka usia rentang antara 7 tahun hingga 10 tahun. Kedua, pramuka penggalang. Penggalang adalah pramuka yang anggotanya berusia 11 sampai 15 tahun. Kemudian pramuka penegak yang anggotanya berkisar 16 sampai 20 tahun dan anggota pramuka pandega usia 21 hingga 25. Lanjut, apa yang dimaksud dengan gugus depan? Gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Kemudian kuartir. Kuartir adalah satuan organisasi pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Regu adalah kelompok bersama atau kelompok belajar interaktif teman sebaya usia antara 11 sampai 15 tahun yang disebut pramuka penggalang. Pramuka adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penggalang yang menghimpun regu dan dipimpin oleh pembina pasukan. Kelima adalah ambalan. Ambalan adalah satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping pembina ambalan. Selanjutnya, landasan hukum pramuka ini terterang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Selanjutnya adalah landasan operasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 2013, Surat Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 156 Kap garing 65 dan nomor 47 garing KN garing 65 tanggal 27 September 1965 tentang pengintegrasian gerakan pramuka dengan sekolah. Selanjutnya adalah kesepakatan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 51 garing X garing KB garing 2006 dan nomor 161 tahun 2006 tentang peningkatan upaya bela negara melalui gerakan pramuka. Selanjutnya adalah sifat gerakan pramuka. Yang pertama adalah bersifat terbuka. Arti dari sifat terbuka ini adalah dapat didirikan di seluruh wilayah Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Kemudian bersifat universal. Universal ini artinya tidak terlepas dari idealisme nasional, prinsip dasar dan metode kepramukaan sedunia serta membina persahabatan, persaudaraan, dan perdamaian dunia. Kemudian bersifat mandiri. Artinya, penyelenggaraan organisasi dilakukan secara otonom dan bertanggung jawab atas organisasinya sendiri. Yang keempat adalah bersifat sukarela. Sukarela di sini berartian bahwa kesediaan anggota gerakan pramuka untuk secara skala atau sukarela menaati ketentuan dan peraturan di lingkungan gerakan pramuka. Selanjutnya yaitu bersifat non-politik. Artinya, suatu gerakan pramuka bukan organisasi sosial politik dan bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik. Gerakan pramuka tidak dibenarkan ikut serta dalam kegiatan politik praktis dan secara pribadi, anggota gerakan pramuka dapat menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik dengan ketentuan. Yang pertama, tidak dibenarkan membawa paham dan aktivitas organisasi kekuatan sosial politik dalam bentuk segala apapun ke dalam gerakan pramuka.
Yang kedua, tidak dibenarkan memakai atribut pramuka pada kegiatan organisasi kekuatan politik. Sifat yang ketujuh yaitu bersifat religius, artinya suatu gerakan pramuka wajib membina dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan anggotanya. Gerakan pramuka mampu mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama dan anggota gerakan pramuka wajib memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya yaitu bersifat persaudaraan, artinya setiap anggota gerakan pramuka wajib mengemban semangat persaudaraan antar sesama anggota gerakan pramuka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time and stay healthy. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.